Kayaknya kayaknya ini Pak Hanafi ada kendala sinyal ya. Yuk keluar ya. Halo, Assalamualaikum Pak Hanafi. Oh iya, mungkin sambil menunggu Pak Hanafi ya, karena mungkin gangguan sinyal ya. Ini udah hadir juga Prof. Fahmi Amir. Oh itu Pak Hanafi udah masuk lagi. Duh, maaf, maaf, ini tiba-tiba hilang. Aduh, Kita, monggo dilanjut. lanjut ya. Ya, jadi Indonesia itu apapun langkah diplomatiknya, statementnya itu pasti tidak lepas dari dua hal doktrin tadi ya. Jadi selalu politik luar negara itu bebas aktif, dan yang kedua atas dasar amanat konstitusi. Ya. Jadi ketika berhadapan dengan kasus Palestina, Gaza diserang Israel berkali-kali, itu selalu akan pasti membela Palestina. Nah, yang muncul menjadi pertanyaan kita adalah dari semua retorika yang muncul dari presiden, dari menteri luar negeri, intinya dari pemerintah Republik Indonesia ini, apa sebenarnya action yang dilakukan untuk mengkonkretkan atau menerjemahkan membela Palestina itu seperti apa gitu. Nah, eh, yang dilakukan oleh Indonesia itu tidak bisa lepas dari identifikasi dirinya Indonesia ini sebagai middle power ya. Ya, bahkan kalau eh, di periode pertamanya Jokowi itu di RPJMN yang pertama itu disebut tuh bahwa Indonesia ini memang acting dirinya itu sebagai middle power. Middle power itu adalah kelompok-kelompok negara yang tentu tidak seperti great power yang kekuatan ekonomi militernya itu sangat kuat begitu, tapi juga kekuatannya melebihi negara-negara kecil atau microstates gitu. Dan jadi contoh-contoh middle power itu seperti kalau di Asia ya bisa disebut Australia, Singapura juga menganggap dirinya middle power, kemudian Thailand, kalau di Amerika Latin seperti Brazil, ya Eropa itu negara-negara Skandinavia. Nah, jadi dengan identifikasi dirinya sebagai middle power tersebut dan berbekal dua doktrin tadi itu, maka langkah diplomasi Indonesia itu akan bisa dikatakan selalu menjaga agar Indonesia bisa masuk kemanapun gitu. Karena dalam doktrin, dalam konsep middle power ini eh, peran Indonesia itu harus selalu bisa menjadi bridge building gitu. Jadi selalu membangun jembatan untuk bisa berkomunikasi dengan siapapun ya. Dan tentu bagaimanapun juga kalau dikatakan maka yang penting kepentingan nasional Indonesia itu tidak terganggu. Kepentingan nasional baik kepentingan nasional ada berdasarkan dua doktrin tadi tersebut gitu. Nah, karena Indonesia sudah mengidentifikasi diri secara resmi, bahkan beberapa waktu yang lalu juga Jokowi mengatakan mengutip sebuah hasil think tank dari Australia bahwa Indonesia adalah middle power di Asia, maka identitas itu yang kemudian dijadikan semacam framework untuk mengambil sikap terkait dengan konflik atau perang di Palestina itu antara Israel dengan Palestina khususnya juga Hamas gitu. Nah, hal tersebut ketika mengedepankan pembelaan terhadap Palestina, maka memang ada beberapa langkah yang memang sudah pernah diupayakan oleh pemerintah Indonesia ya. Jadi beberapa kali setiap kali yang namanya pemerintah punya kesempatan untuk melakukan diplomasi yang menyuarakan kepentingan nasionalnya dan membela Palestina, maka itu dilakukan ya. Eh, Walaupun sebenarnya bisa jadi masyarakat Islam atau masyarakat Muslim di Indonesia mungkin inginnya lebih dari sekedar retorika dan juga sekedar meeting atau conference ya. Karena ukurannya itu terus terang berbeda. Ukuran bagi sebuah negara atau pemerintah kalau bisa menggalang pertemuan antar negara-negara ya,
itu sudah dianggap sebagai sebuah action dalam diplomasi, tidak lagi retorika. Retorika iya disampaikan, tapi juga kalau bisa menggalang beberapa negara untuk conference, untuk meeting dan mengambil sebuah resolusi, apakah di PBB, di Dewan Keamanan, Majelis Umum maupun misalnya OKI katakanlah, maka itu dianggap sebuah langkah yang lebih konkret daripada retorika. Ya. Tapi sebenarnya kita juga punya ukuran, ya. Kalau mau membandingkan dengan negara lain, misalnya Indonesia, bagaimana kalau cara membela Palestina itu lebih dari sekedar retorika maupun juga menggalang opini melalui konferensi atau meeting. Salah satunya memang kemudian Indonesia mencoba untuk pemerintah ya itu untuk membuat konsul kehormatan di West Bank, di Ramallah ya. Mereka pun juga Palestina juga diizinkan untuk memiliki konsul kehormatan itu istilahnya apa? Ya dianggapnya seperti duta besar di Indonesia ini gitu. Tapi lagi-lagi itu hal yang sifatnya itu diplomatik prosedural gitu. Sementara kalau kita katakanlah membandingkan dengan Malaysia, saya sempat browsing bagaimana Malaysia yang negara tetangga yang mayoritas juga Muslim ya di Asia Tenggara ini itu melakukan diplomasinya terkait pembelaan terhadap Palestina. Ternyata apa? Ternyata ketika Perdana Menteri Malaysia waktu itu masih Najib Razak 2013 atau 2015 itu bahkan mengunjungi Gaza ya. Dan itu yang saya lihat secara historis belum pernah dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yang mayoritas lebih banyak Muslimnya gitu, dan juga sama-sama mengaku membela Palestina gitu. Bahkan yang terakhir jawaban statement dari Anwar Ibrahim misalnya Perdana Menteri Malaysia yang sekarang ketika ditanya bagaimana apakah akan mengkondem Hamas gitu, karena sekarang dalam fora internasional itu yang berlaku adalah the condemn game gitu, apakah mengkondem Palestina atau mengkondem Hamas begitu. Nah, Anwar Ibrahim jelas mengatakan saya tidak mungkin mengkondem Hamas karena hubungan kita dengan Hamas itu sudah lama sekali gitu. Ya. Dan itu cukup dalam tanda kutip ya, cukup menunjukkan di mana condemn game ini sekarang bermain mendominasi narasi global gitu. Dan itu sangat berbeda tidak juga dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia yang berkali-kali mengatakan membela Palestina ya. Jadi di satu sisi sepertinya saya melihat pemerintah Indonesia ini mencoba untuk memenuhi segala langkah-langkah prosedural diplomatik, baik itu membuat konsul kehormatan maupun menggalang opini melalui conference atau meeting dengan negara-negara yang terkait di PBB atau di Majelis Umum atau mungkin menyeru kepada negara-negara di Liga Arab ya untuk memberi ruang gencatan senjata dan kembali pada perdamaian. Tetapi harapan masyarakat Islam Indonesia untuk bisa lebih dari itu tampaknya dihitung betul, jangan sampai kemudian Indonesia yang mengidentifikasi sebagai middle power tadi itu kemudian membuat great power yang lain tidak nyaman gitu. Ya, karena saya melihat ada semacam aturan tidak tertulis atau mungkin memang ada semacam kalkulasi politis begitu. Kalau melangkah terlalu jauh dan kemudian dipersepsi sebagai berpihak pada tidak hanya Palestina tapi dianggap sebagai memihak Hamas yang sudah listed as teroris oleh Amerika, maka urusan di Indonesia dengan Amerika, mungkin dengan power yang lain itu menjadi bermasalah ya. Sehingga cukup mengedepankan retorika membela Palestina dan mengedepankan beberapa hal yang sifatnya prosedural tadi itu yang kemudian bisa dianggap cukup menenangkan dalam tanda kutip mayoritas umat Islam di Indonesia ini. Gitu. Nah itu poin yang kedua. Poin yang terakhir, lalu sebenarnya seharusnya seperti apa yang kita inginkan ya? Karena ini yang sebenarnya menjadi dilema di Indonesia yang mayoritas Muslim ini. Ya, bahwa mayoritas Islam, tapi tampaknya kebijakan-kebijakan tentang politik luar negerinya itu tidak menampakkan ya mainstreaming Islam dalam keputusan atau diplomasinya pemerintah Republik Indonesia ini, gitu. Terutama khususnya terkait dengan Palestina. Beda tadi misalnya kita bandingkan dengan Malaysia, ya. Sedikit kalau saya mau mengcompare dengan Malaysia itu, tampaknya negara tetangga ini bisa lebih lebih berani untuk
mainkan postur diplomasinya itu untuk punya keberpihakan yang lebih tegas ya terkait dengan Palestina bahkan terkait dengan Hamas gitu. Dan di fora internasional Malaysia ini sebagai negara yang juga mayoritas Islam itu tampaknya lebih banyak dikenal ya sebagai vanguardnya kepentingan Islam di dunia global gitu. Biasanya itu dilakukan kalau nggak Malaysia ya Turki. Ya, dalam hal ini kalau untuk isu-isu yang relate dengan Eropa atau yang di Timur Tengah itu memang Turki menjadi referensi yang pertama. Tapi selain Turki biasanya itu juga kalau di luar Timur Tengah itu adalah Malaysia. Ya. Dan engagement Malaysia untuk isu-isu Islam itu juga relatif banyak yang bisa saya katakan menguntungkan Malaysia untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Yang itu Indonesia tidak melakukan atau mungkin memang memilih untuk tidak masuk dalam ranah tersebut karena apa? Karena tadi menjaga bagaimana sebagai middle power itu suaranya atau kanalisasi kepentingannya itu bisa masuk kemanapun ya. Eh, dan menghitung betul bahwa cukup dengan retorika maupun juga hal-hal yang sifatnya prosedur diplomatik itu sudah bisa memuaskan kehendak mayoritas masyarakat Muslim yang menginginkan pemerintah itu membela Palestina. Gitu. Tapi lebih dari itu, saya kira akan berat dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia karena tadi terkait dengan dua doktrin yang tadi saya katakan di awal tadi itu. Ya. Nah, mestinya kita menginginkan Indonesia ini ya karena legitimasi politiknya memang sebenarnya sudah sangat kuat, lebih dari cukup untuk mengambil tindakan yang lebih dari sekedar prosedural dan dalam doktrin tersebut itu mestinya mengambil langkah yang lebih berani ya. Misalnya nih, ini sekarang ada case ini yang saya bayangkan sepintas saja. Ada case bagaimana pengungsi-pengungsi Gaza itu tidak mau diterima oleh negara-negara sekitarnya ya. Nah, itu Indonesia mestinya bisa punya keberpihakan yang lebih jelas. Ya, bagaimana misalnya Indonesia mau menampung pengungsi-pengungsi Gaza tersebut di bagian dari Palestina itu untuk kemudian katakanlah karena mayoritas sebagian besar penduduk Gaza itu kan setengah dari 2 jutanya itu kan bisa dibilang anak-anak sampai 18 tahun ya. Sehingga mungkin mereka bisa diberi fasilitas pendidikan, akses pendidikan yang lebih wajar di Indonesia ini dan kelak ketika sudah 10-20 tahun di sini maka ketika kembali ke Gaza ya kembali ke Palestina ya itu maka kelak mereka punya Indonesia ini punya investasi yang luar biasa. Hal ini saya belajar dari Malaysia yang dulu ketika Malaysia tahun 90-an itu ikut mengurusi bagaimana ketika Bosnia itu dilakukan genosida oleh Serbia dan Kroasia pada waktu itu ya. Sehingga banyak pengungsi Bosnia yang waktu itu masih pemuda, masih anak-anak itu kemudian mengenyam pendidikan di Malaysia. Setelah 10-20 tahun dan Bosnia damai, kembali ke sana, mereka sekarang menjadi anggota DPR, menjadi menteri, menjadi pengambil keputusan, yang kemudian linkage-nya dengan Malaysia itu punya cultural bond yang kuat. Nah, kenapa kalau kemudian Indonesia ini tidak melakukan hal yang semacam itu ya? Dan apalagi kita meyakini ya kelak cepat atau lambat Palestina itu juga akan terbebas begitu ya. Sehingga kenapa tidak mengambil satu hal yang sudah pasti kelak ya berdasarkan misalnya Rasulullah SAW bahwa Palestina ini akan bebas maka tidak mengambil posisi-posisi yang memang punya saham sejarah yang cukup strategis ya, ke depannya yang mestinya itu diambil dari pemerintah sekarang. Nah, sekali lagi itu menjadi tantangan yang tentu perlu kita desakkan bahwa pemerintah sekarang ini karena mereka punya kapasitas ya dan mereka juga sudah punya niat untuk itu. Jadi lebih baik diimplementasikan menjadi hal yang lebih konkret. Saya kira demikian Mas Pramono, semoga bisa memancing diskusi kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hanafi ya yang telah menjelaskan banyak hal tadi terkait 3 hal dan bagaimana seharusnya Indonesia itu bisa berbuat lebih dari cuman retorika saja gitu. Nah, mungkin nanti monggo dari peserta mungkin ada banyak pertanyaan. Kita kan tagline-nya kan jagongan nyantai ya. Mungkin nanti harapannya ada diskusi ya dari teman-teman peserta dan monggo disimpan dulu untuk nanti disampaikan ke pembicara atau ke Pak Hanafi yang tadi sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana sih kebijakan Indonesia.
Oke, langsung saja untuk pemateri kedua, yaitu Prof. Fahmi Amhar. Beliau akan menjelaskan terkait dengan peta politik terkini ya, Palestina. Atau mungkin hari ini kan banyak juga aslinya negara-negara lain ya, termasuk di Timur Tengah yang aslinya mengecam, tapi kan lagi-lagi cuma bisa mengecam. Atau negara-negara Islam lainnya juga kadang kebingungan ingin membantu apa sih ini ya. Nah, lebih lanjut monggo Prof. Fahmi 15 menit waktu kami berikan pada Dr. Fahmi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya akan sharing sedikit ya, karena saya ini orang perpetaan, saya akan membagi peta geopolitik terakhir ya di Palestina. Tapi ini terakhirnya tidak terlalu terakhir ya, karena ini terakhirnya membahas kurun waktu 4.000 tahun ya. Karena kalau kita tanya eh, ada di acara lain, di webinar yang lain itu ada yang nanya, loh ini sekali-sekali lihat dari sudut pandang orang Yahudi dong, jangan lihat dari sudut pandang orang Islam saja. Oke, baik ya. Kita lihat dari sudut pandang sejak kapan ya. Saya melihat dari sejak abad 20 sebelum Masehi ya, ini kan ya. Si dulu Nabi Ibrahim atau Abraham ya itu lahir di Babilonia. Babilonia itu di Irak ya sekarang ya, Babylon. Ya, itu kemudian datang ke sini, ke daerah dekat Yerusalem sini ya. Itu sama Nabi Ibrahim itu kan. Dia hidup abad 20 sebelum Masehi ya, 196 sebelum Masehi sampai 1821. Dia umurnya 175 tahun ya meninggalnya. Dan kuburannya di Hebron ya. Di Hebron itu dekat Yerusalem sini di daerah tepi barat itu ya. Makamnya ada. Jadi Nabi Ibrahim itu sosok yang real ya, bukan fiktif ya. Sosok real ada. Nah, kapan sih bangsa Israel dijanjikan tanah Palestina itu ya? Itu zaman Nabi Musa ya. Nabi Musa itu hidup 1391 sampai 1271. Jadi kurang lebih 600 tahun setelah Nabi Ibrahim ya. Nah, saat itu bangsa Israel itu dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Kapan mereka ke Mesirnya? Ke Mesirnya itu zaman Nabi Yusuf ya. Ini saya nggak sampaikan semuanya karena nanti waktunya nggak cukup ya. Nah, mereka dibawa ke tanah yang dijanjikan. Soal tanah yang dijanjikan itu di Babel ada, di Quran juga ada ya. Janjikan. Apakah janji itu sudah dipenuhi Tuhan? Sudah ya. Kapan ya? Yaitu sebenarnya sejak zaman Nabi Yusa ya. Nabi Yusa atau Nabi Yasa ya, Eliasa ya. Tapi yang topnya di zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ya. Itu kerajaannya cukup besar ya, Kingdom of Sulaiman. Orang-orang Yahudi itu membayangkan kerajaannya dari Sungai Nil sampai Sungai Efrat ya. Di Irak itu ada dua sungai, Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Tapi yang dekat Baghdad itu Sungai Tigris ya. Kalau yang di selatan itu Sungai Efrat ya. Luas sekali ya. Jadi seperti itu. Dan inilah impian negara Israel Raya ya. Sehingga simbolnya seperti ini kan ya. Bendera Israel itu ada bintang David diapit dua garis biru. Ya, garis biru itu Sungai Nil dan Sungai Efrat ya. Nah, Nabi Sulaiman itu 970 sampai 931 sebelum Masehi ya. Jadi ini ya berkuasanya ya kalau umurnya lebih panjang. Nah, karena dia naik tahta itu sudah lebih dari 20 tahun itu ya. Nah, pertanyaannya sekarang kenapa negara Israel Raya warisan Sulaiman ini sekarang nggak ada ya. Nggak ada ya. Kenapa? Karena bangsa Israel ribut sendiri, berantem sendiri tiada henti, mengingkari, memfitnah, membunuhi sebagian nabi ya. Sehingga pasca Nabi Sulaiman itu negaranya pecah jadi kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda ya. Yang Israel di utara, yang Yehuda di selatan ya. Nah, seperti itu ceritanya dulu ya. Nah, kemudian datang penjajah ya. Nebukadnezar datang dari Babilonia. Kemudian Pompeius Magnus dari Romawi datang ya. Nah, di era Romawi ini awal mula bangsa Israel mulai diaspora, mulai pergi dari sana. Dan itu ada di kitab apa ajaran Yahudi juga ya. Jadi mereka sebagian percaya bahwa Yahudi-Yahudi yang masih ini ya masih masih serius dengan keyahudiannya, mereka percaya bahwa itu penghukuman dari Tuhan. Jadi mereka pernah diperbudak oleh Nebukadnezar, ya, dijajah oleh Romawi, itu
memang ya seperti itu karena mereka melanggar perjanjian. Ya. Nah, waktu mereka diaspora itu mereka menjual propertinya lalu ya mencari peluang kemana aja ya. Ada yang ke Eropa, yang ke Afrika, yang sebagian kecil ke Arabia sampai dekat Madinah itu ya. Lalu berabad-abad Palestina ditinggalkan, berabad-abad ya. Palestina dihuni oleh sisa-sisa keturunan bangsa Israel yang tidak berdiaspora, tapi sebagian sudah beragama Nasrani ya. Jadi ketika pasukan Umar bin Khattab mengusir penjajah Romawi dari Palestina, itu yang dihadapi adalah Sophronius ya, uskup agung atau kardinal Sophronius. Dia menyerahkan kunci kota ke Umar dan membuat perjanjian Umayyah. Jadi Umar itu berjanji akan menjamin kebebasan beragama kaum Nasrani, ya. Bahkan kaum Yahudi pun diberi hak berziarah, tapi nggak boleh tinggal di sana. Ya. Jadi kalau itu permintaan Sophronius, kalau Yahudi jangan tinggal di sini lah. Berziarah boleh ya 3 hari ya, nanti setelah itu pulang ya gitu. Nah, rupanya ada permusuhan laten antara Yahudi dan Nasrani. Ya. Susah diatur. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang itu ada kelompok-kelompok Yahudi yang akan meludah penghinaan di depan umat Nasrani. Ya. Di mana di Bethlehem itu kan ada gereja Nasrani, gereja yang dipercaya dulu Yesus lahir di situ ya. Itu kalau ada orang Yahudi lewat, meludah di depan gereja itu coba ya. Dan itu dianggap ibadah itu ya, dianggap sunnah itu kayak gitu ya. Jadi Sophronius itu bijak ya, dia untuk mencegah konflik di masa depan ya sebenarnya seperti itu dan Umar setuju ya ini memang ya apa boleh buat ya. Nah kemudian di pusat ini di atas Bukit Zion nama bukitnya ini Bukit Zion ya sehingga dulu ketika proyek Zionisme itu kan ingin pergi ke bukit ini kan ya. Nah, jadi mereka percaya dulu Nabi Sulaiman tuh keratonnya di sini istananya adalah ya susah juga. Jadi di sini ada Al-Aqsa ya ini di sebelah selatannya ini utaranya Masjid Umar nih atau Masjid Kubah Batu ya, Dome of the Rock ya. Di atas plateo gitu, di atas gitu. Nah, di sebelah barat ini yang tembok ratapan ya, orang-orang Yahudi ini. Nah, mereka tuh menyangka bahwa istana Nabi Sulaiman itu dulu di bawah ini ya, di bawah Masjid Al-Aqsa ini itu yang mitos itu ya, itu yang khayalan mereka itu seperti itu. Jadi mereka ingin menguasai di atas. Ya. Nah, jadi kita mau dikembalikan ke peta zaman mana ini? Zaman sebelum Nabi Ibrahim datang atau pas zaman Nabi Sulaiman atau zaman Sophronius gitu kan ya. Nah, tahun 1916 itu ada perjanjian dari Sykes dan Picot. Ini diplomat-diplomat Inggris dan Prancis ya. Sykes itu Inggris, Picot itu uh, Prancis ya. Itu mereka di tengah-tengah Perang Dunia Pertama itu siap-siap membagi-bagi daerah kekuasaan dari Ottoman kalau Ottomannya kalah ya. Di garis saja enggak sih ya? Garis lurus itu kan ya nggak masuk akal ya. Di luar nurul ya, di luar nurul dan tidak kita nggak habis fikri ya gitu kan. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi sebelum perjanjian Sykes-Picot itu ada data-data pertanahan di Palestina itu ada semua ya, nggak semua Palestina sampai Irak, sampai Mesir, sampai Kuwait ada semua. Itu ada di pusat arsip pertanahan di. Saya pernah ke sana ya, ada data itu dan ada banyak kasus menarik ya yang sudah terjadi di masa abad 20 ini ya, di zaman tahun 70-an bahkan tuh ya. Jadi kasus pertanahan yang diselesaikan dengan mengambil kopi dari pusat arsip pertanahan di Ankara itu ya. Nah, tapi karena Ottoman ini kalah perang di Perang Dunia Pertama, lalu Inggris menguasai tanah itu, lalu dijalankanlah perjanjian Sykes-Picot itu, ditambah ada deklarasi Balfour tahun 1918 ya. Jadi 1917, jadi Balfour itu Menteri Luar Negeri Inggris, dia mengatakan ya dia berjanji kepada orang-orang Yahudi ya Zionis ya, kalau kalian membantu kami perang ya, maka kalian akan kami izinkan nanti membuat pemukiman di Palestina. Itu Balfour ya. Ya Yahudi itu mau mau aja karena dia duitnya banyak kan. Di dulu keluarga Rothschild itu. Rothschild itu sebenarnya orang Jerman, tapi di Jerman dia punya masalah ya. Karena Jerman itu lebih Katolik dulu pada masa itu ya. Jadi lebih lebih dengan orang Yahudi lebih anti gitu. Sementara di Prancis, di Inggris itu lebih sekuler ya, lebih sekuler sehingga ya diterima. Apalagi uang itu kan nggak punya agama itu kan ya itu seperti itu. Nah, karena kemudian Ottoman kalah ya lalu Inggris menguasai tanah itu lalu suka-suka datangin Yahudi Eropa ya, kita sebut dengan Yahudi Askenazi ya, Askenazi dari Jerman, dari Inggris gitu kan. Nah, itu sudah nggak fair lagi. Itu yang awal-awal ya.
awal-awal tuh masih membeli tanah ya di sana, tapi harganya suka-suka Inggris. Jadi orang di Palestina dipaksa, oh jual tanahnya, kalau mau hidup jual tanahmu ya, kasih uang ya, uang kerohiman. Ini masih mending nggak saya bunuh ya gitu kan ya. Tapi kalau tahun 48 tuh sudah nggak ini, nggak dibeli tadi, usir aja orang orang Palestina, mau Arab, mau apa, mau Muslim, mau Kristen, diusir aja gitu ya. Jadi sampai 600.000 Palestina diusir paksa dari rumah-rumah mereka, nggak diganti rugi itu ya. Nah, makanya ini ada, saya alhamdulillah ini ya, upaya kita menyuarakan seperti ini tuh berjalan di mana-mana ya, termasuk di Eropa, di Amerika juga berjalan, sehingga di Amerika itu sudah mulai ada yang sadar ya, ini ada anu ya, apa, ya ini peta-peta yang ini peta pas awal ya. Jadi provinsinya masih Palestina ya, ini nggak ada Israel di sini, sama sekali nggak ada. Tapi 1948 bulan Mei itu ada proklamasi Israel. Di Israel itu baru ada tahun 48 ya. Nah, pertama seperti ini ya, wilayahnya ya, di apa, di ujung gambar paling kiri ini ya, itu yang pemukiman Yahudi itu yang bercak-bercak ini itu masih di bawah 5% lah dari luasnya. Nah, tahun 47 sudah mulai masif karena itu tadi pulahnya Inggris. Jadi Inggris maunya dibagi dua ya, two state gitu. Terus ada jembatan di atas ini. Jadi yang Yahudi lewat di bawahnya, terus ini jembatan ke tepi barat ini ke Yerusalem ya. Yerusalem itu jadi pusat dari yang Muslim ya. Kemudian di utara juga ada gitu. Tapi kemudian perang ya, sehingga malah Israel bisa memperluasnya tanpa macam-macam ya, banyak sampai sekarang. Nah, ketika kemudian damai ya, gara-gara perjanjian Oslo tahun 93 ya, antara Arafat dengan Rabin ya waktu itu ya. Itu kemudian tepi barat dikasih otonomi, tapi faktanya digerogotin. Wah, makin lama makin sempitin. Jadi sekarang tinggal di bawah 10% mungkin sekarang ya, wilayah. Jadi yang masih keras tuh Gaza aja ya. Jadi dunia ini semua tidak berani melawan Israel ya. Yang berani adalah Gaza ya, Hamas ya. Ya, jadi eh, saya katakan di penghujung ini ya, Palestina itu sebenarnya urusan kaum muslimin, karena itu tanah yang dibebaskan dengan darah syuhada ya, baik di zaman Umar maupun zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ya. Yang menjadikannya urusan Arab saja itu baru belakangan ini. Soalnya ini urusan Arab ya. Tahun 48 tuh Arab perang. Ini perangnya bukan karena Islam tapi karena Arab ya. Kemudian lama-lama Arab capek ya, Mesir capek ya. Mesir tuh tahun 73 tuh perang, tapi kemudian digertak Amerika mengkeret ya. Presiden Mesir tuh bilang, kita ternyata hanya sanggup menghancurkan Israel, tapi kita tidak sanggup dihancurkan Amerika. Ya. Nah, jadi itu saya bikin perjanjian Camp David ya, antara Anwar Sadat dengan Menahem Begin ya, disaksikan oleh Presiden Carter waktu itu kan. Nah, kemudian udah, jadi Mesir sudah lepas, yang lain nggak berani karena tentara itu paling kuat tuh di Arab tuh Mesir ya. Sekarang Turki mungkin ya, Turki, tapi Turki bukan Arab ya. Di Timur Tengah itu kalau kalau mengabaikan bantuan Amerika dan mengabaikan nuklir ya, eh, Mesir sendirian tuh lebih kuat dari Israel ya. Turki juga lebih kuat ya. Iran juga lebih kuat ya. Tapi ya kan bantu Amerika pada nggak tahu, ada takut kan ya. Nah, jadi tadinya sudah ini PLO aja lah, PLO Palestina aja. Lama-lama sekarang Hamas saja sekarang. Ya udah. Nah, ini semua yang menjadikan seperti itu adalah pengkhianat umat ya. Ini Kak. Melupakan sejarah itu. Nah, ini ada satu rap ya. Aduh, ini lagunya sedikit sebentar lah, nggak apa-apa ya. Saya stop ini, tadi saya waktu share nggak di ini, nggak pakai sound ini. Nah, soundnya nggak bunyi ini. Nah, saya perdengarkan lah ya. Sebentar. There once was a land called Palestine where Christians, Muslims, and Jews lived fine. In the 1800s, it was ruled by the Ottoman Empire. Meanwhile, a bearded guy founded Zionist for Jews to aspire, a land that becomes their home and safe only for their kind. Then there was World War I that ended when the Allies won, and England was like, hey, this beautiful land is totally mine. Till the name was Palestine, even though it was colonized, and a promise for a Zionist state was made by a man that had no right. Then more and more
more Jews arrived seeking refuge, and that's alright until their plan to steal the land was no longer to hide. The year was 1948 when Israel bullied its way into a state. Thousands of Palestinians fled their homes to survive. No right for return, no right for a home, no right to fight for the land that they owned. Israel expanded more and more into an apartheid. Where is your humanity? Where is your respect for dignity? Call it conflict, that's insanity. It's time to change your mind. One day Palestine will be free, so be on the right side of history. You're not anti-Semitic if you stand against war crimes. Don't be brainwashed by the news. Now you can see for yourself the truth. Learn about the story of Palestine. Ya, demikian ya. Nanti kita lanjutkan di diskusi. Makasih. Ya, terima kasih Prof. Fahmi ya yang telah materinya. Jadi kita ada pertanyaan. Mas Pramono suaranya agak keras dikit, gak kedengaran. Ya. Oh ya, terima kasih pada Prof. Fahmi ya yang telah memberikan banyak hal tadi ya, sejarah bahkan ya, dan kondisi hari ini atau peta teritorial ya Palestina hari ini. Dan monggo teman-teman bisa menyimpan pertanyaannya nanti untuk kita jagongkan bersama ya di sesi tanya jawab. Oke, langsung saja ke materi yang tiga, yaitu Mas Hasbi ya. Saya kira juga teman-teman udah banyak mengenal beliau. Beberapa kali ya sudah mengisi di agenda Mataram Recreation Institute ya, entah itu offline atau online. Nah, gitu. Dan beliau juga sudah banyak malang melintang juga ya di dunia politik global. Nah, monggo Mas Hasbi mungkin bisa memanfaatkan waktunya terkait dengan peta politik global begitu, atau siapa sih aslinya yang membuat keadaan seperti ini. Nah, begitu. Monggo Mas Hasbi, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, makasih Mas Mamono. Yang saya hormati para pembicara, Pak Fahmi Amhar dan Mas Hanafi Rais. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi juma'in amba'nu. Ini karena Pak Fahmi tadi share ini ya, share PPT, jadi saya juga terpantik untuk share gambar-gambar begitu. Tapi gambarnya mungkin tidak ini ya, gambar-gambar yang yang ringkas lah kira-kira untuk memahami bagaimana posisi Israel sekarang. Apakah Israel itu negara yang memang sangat kuat, kemudian bisa bertahan gitu, atau seperti apa gitu. Nah, makanya dalam presentasi singkat ini ada beberapa gambar yang saya ingin tunjukkan bagaimana realitas dari Israel sebenarnya dan mengapa Israel itu menjadi negara kuat, gitu kira-kira ya. Kenapa kok bisa ada mitos bahwa Israel itu adalah negara terkuat di dunia? Nah, baik hadirin sekalian, mengapa Israel itu kuat? Nah, itu menjadi pertanyaan kita ya. Jadi seolah-olah Israel itu Israel itu negara yang tidak terkalahkan, kemudian Israel itu negara yang kebal hukum begitu, sehingga ada mitos yang menyebutkan bahwa Israel itu memang negara yang kuat, superpower gitu. Sehingga akhirnya muncul juga ini ya, muncul berbagai pernyataan bahwa dibanding kita perang dengan Israel, yang kita pasti kalah, ya sudah kita berdamai dengan Israel saja. Itu lebih bagus berdamai gitu. Saya kira juga di Indonesia, saya pernah diskusi dengan beberapa pakar Timur Tengah, dan mereka juga mengatakan hal yang sama. Itu karena begini, saya tidak tahu kalau dulu di pemerintahan ya Mas Hanafi ya, saya pernah mendengar begini, kalau Indonesia itu tidak bisa mendamaikan antara Israel dan Palestina kalau Indonesia itu cuma mendukung Palestina dan menolak Israel. Gitu. Diplomasi itu bisa terjadi seimbang ketika Indonesia itu memiliki hubungan diplomatik gitu dengan Israel. Nah, Indonesia tidak bisa melakukan pendekatan intensif dengan Israel kalau Indonesia tidak melakukan normalisasi. Jadi Indonesia harus melakukan normalisasi gitu. Jadi seolah-olah kalau kita melakukan normalisasi itu masalah selesai kan. Padahal kan Turki sejak awal sudah mengakui Israel. Tapi sampai hari ini Turki tidak bisa berperan besar untuk mencegah Israel gitu. Mesir sejak tahun 1970-an juga sudah. Jadi semakin banyak negeri-negeri Arab, negeri-negeri Muslim yang melakukan normalisasi dan tidak ada kontribusi sama sekali untuk bisa menghentikan Israel kan. Itu artinya bahwa sebenarnya
desakan-desakan atau upaya untuk membawa Indonesia melakukan normalisasi dengan Israel dengan bahasa bahwa ini akan mempermudah pendekatan, itu juga menurut saya hanyalah isapan jempol atau hal-hal yang sifatnya tidak bisa terbukti. Baik, para hadirin sekalian, saya ingin sedikit memberikan gambaran mengapa Israel kuat. Nah, gitu kira-kira ya. Sebenarnya Israel itu bukan negara yang kuat ya. Israel itu negara yang sangat lemah. Kita lihat misalnya di sini petanya. Israel itu negara yang sangat kecil sekali. Sekitar nanti akan sekitar 20-an ribu kilometer saja kalau tidak salah. 20-an ribu kilometer persegi. Dan Israel ini dikelilingi oleh negara-negara musuh begitu. Nah, karena Israel dikelilingi oleh negara-negara musuh, sehingga Israel itu selalu merasa tidak aman, ya. Coba bayangkan, coba dilihat ya, di tetangga-tangga Israel itu ya negara-negara Muslim secara mayoritas gitu. Ada negara Arab, ada di sana Iran, Turki dan seterusnya, ada Kairo, Arab Saudi, ya, ada Iran, Afghanistan dan lain-lain, ada Yaman gitu ya. Jadi negara-negara ini adalah negara-negara yang rentan, negara-negara yang bagi Israel itu adalah ancaman terhadap negaranya gitu, sehingga Israel akan selalu menjadikan politik luar negerinya itu selalu militer, mengembangkan kota militernya, mengamankan posisi atau eksistensi Israel. Itu makanya kenapa Israel itu menerima bantuan atau meningkatkan terus-menerus kemampuan militernya gitu. Nah, perkembangan terakhir kemarin sebelum perang Gaza itu kan, Israel itu kan seolah-olah sudah mulai melakukan normalisasi gitu dengan berbagai macam negara di Arab. Ada Bahrain, kemudian Uni Emirat Arab dan Saudi juga digadang-gadang atau diprediksi akan melakukan normalisasi dengan Israel. Nah, ada kesan bahwa setelah normalisasi ini kondisi menjadi aman. Ternyata tidak begitu, karena dan ini juga sudah dipahami oleh Israel bahwa musuh Israel di Timur Tengah itu sekarang itu bukan lagi negara yang dominan, tapi musuh Israel itu adalah kelompok-kelompok pejuang atau gerakan-gerakan politik Islam. Kenapa Israel sangat ketakutan dengan musuhnya? Karena Israel itu negara yang sangat kecil ya. Itu negara yang sangat kecil dan dikelilingi oleh negara-negara yang tidak bisa dipercaya oleh Israel. Gitu. Negara-negara Arab itu kan negara-negara yang mayoritas masyarakatnya itu sangat anti Israel dan rentan sekali gitu. Terjadi pergantian pemimpin dan pemimpin yang terpilih adalah pemimpin-pemimpin yang kontra Israel. Itu bisa saja terjadi. Seperti dalam peristiwa Mesir misalnya pasca Arab Spring 2011, naiklah Muhammad Mursi. Walaupun Mursi di awal-awal itu terkesan toleran atau moderat terhadap Israel, tapi tetap digulingkan gitu. Karena ada kekhawatiran bahwa Mesir ini bisa mengubah politik luar negerinya di bawah Mursi gitu. Jadi ada ketakutan yang sangat besar sekali ketika negara-negara di sekitar itu berubah sikap dari pro menjadi kontra Israel. Nah, pemimpin-pemimpin politik atau elit politik itu setidaknya lebih bisa dikendalikan, ya kan, dengan pendekatan uang oleh Amerika Serikat, pendekatan politik dan lain-lain sebagainya. Tapi publik ini susah dikendalikan. Nah, sehingga ancaman kedua Israel di Timur Tengah itu selain negara-negara, apalagi Iran pada khususnya, itu adalah kelompok-kelompok pejuang. Gitu. Makanya normalisasi dengan Arab itu dilakukan untuk apa? Untuk memastikan bahwa ancaman-ancaman politik Israel, baik dari Iran maupun gerakan-gerakan politik Islam itu bisa diredam. Gitu. Nah, jadi Israel itu adalah negara yang dikelilingi oleh musuh, sehingga Israel akhirnya menjadikan prioritas kebijakan luar negerinya adalah untuk mengamankan dirinya. Bukan hanya dengan pendekatan militer tadi, tapi juga dengan pendekatan melakukan normalisasi dengan negara-negara sekitar. Dan melakukan represi yang keras atau melakukan tindakan yang keras terhadap kelompok-kelompok politik Islam. Makanya bisa dilihat kenapa sekarang Israel itu betul-betul membumi hanguskan Gaza, karena itu adalah ekspresi ketakutan mereka terhadap kelompok-kelompok yang bisa memberikan ancaman yang keras terhadap Israel. Kenapa begitu? Karena begini, Israel itu kan negara yang selalu mempromosikan ke dunia bahwa Israel itu negara yang demokratis, negara yang aman, dan selalu mengajak orang-orang Yahudi di luar untuk datang dan tinggal di Israel. Gitu. Politik perluasan wilayah, gitu kan. Tepi barat terus-menerus bertambah. Nah, masalahnya ketika Israel itu ternyata itu digempur oleh, ini bukan negara yang menggempur, tapi Hamas.
maka itu akan menciptakan distrust atau menciptakan ketidakpercayaan masyarakat atau menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan itu akan menimbulkan gejolak politik di masa-masa yang akan datang. Sekarang saja itu sudah terjadi gejolak politik gitu. Pada saat invasi Israel awal-awal itu muncul kritik-kritik dari oposisi-oposisi termasuk dari masyarakat Israel, baik kalangan Yahudi atau kalangan Muslim ya, yang yang mengkritik kebijakan Benjamin Netanyahu yang sangat keras terhadap Gaza, dan kemudian terjadilah perang ini gitu. Jadi ada perasaan yang tidak aman gitu. Nah, mari kita lihat ini luas wilayahnya Israel ya, hadirin sekalian, cuma 22.000 itu seluasnya apa? Ini kita bandingkan dengan Jawa Barat. Ini saya coba tarik sering-sering Jawa Barat itu 37.000 kilometer persegi. Jadi Israel itu lebih kecil daripada Jawa Barat, ya kan? Lebih kecil daripada Jawa Timur, ya. Termasuk lebih kecil daripada Jawa Tengah, gitu. Jadi Israel itu wilayah yang sangat kecil sekali. Karena sangat kecil, sangat rentan akhirnya, sangat rentan diperangi, dikirimi rudal gitu. Misalnya nih kalau kita lihat ya, wilayah jalur Gaza ke Tel Aviv cuma 70 km. Nah, rudal-rudal besar itu bisa sangat cepat sekali menghancurkan itu. Makanya sekali lagi, kenapa Israel itu merespon serangan Hamas itu dengan cara membabi buta, dengan cara yang tanpa ampun, karena mereka ketakutan sekali gitu. Dengan ribuan roket yang dikirim oleh Hamas ke Israel, itu ngeri sekali buat mereka karena jaraknya sangat dekat. 70 kilo itu kalau lewat tol itu cuma sejam ya. Kalau naik kendaraan gitu. Kalau rudal itu cepat sekali gitu, hanya hitungan menit saja kemudian sampai dan bisa menghancurkan, memporak-porandakan. Dan itu adalah sebuah mimpi buruk yang sangat besar buat Israel. Nah, di sisi yang lain, Israel itu sebenarnya juga negara yang lemah dari aspek militer ya, khususnya ketika kita melihat personelnya atau tentara yang mereka miliki. Yang aktif itu sekitar 170.000, kemudian tentara cadangan 400.000. Secara keseluruhan cuma 600.000 lebih gitu tentara yang Israel punya gitu. Nah, ini lebih kecil dibanding yang dimiliki oleh Turki. Turki kalau di global firepower ya kalau tidak salah di internet itu, yang memang khusus untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan militer negara-negara di dunia, Turki itu menjadi nomor 1 kekuatan superpower atau negara yang memiliki kekuatan militer terkuat di Timur Tengah. Setelah itu masuk Mesir, kemudian Israel nomor sekian gitu. Nah, jadi secara militer juga sebenarnya lemah ya dari aspek personil misalnya. Beda kalau kita bandingkan dengan kekuatan-kekuatan militer yang lain seperti tank-tank, kemudian pesawat-pesawat tempur ya. Saya kira Israel kuat. Kenapa? Ya karena Israel itu didukung oleh Amerika Serikat, didukung secara besar-besaran gitu. Di sini data yang saya ambil dari Al Jazeera misalnya yang membuat bagaimana gambaran ya dukungan Amerika Serikat kepada Israel itu sangat besar sekali, rata-rata $3 miliar per tahun gitu. Dan sejak tahun 48 misalnya sampai sekarang, tahun 1960-an sampai sekarang, itu jumlahnya sudah sangat banyak sekali gitu. Dan mayoritasnya adalah bantuan yang sifatnya militer. Kenapa bantuan militer? Karena ya Israel ini negara yang sangat rentan, ya, rentan sekali, makanya harus di backup oleh negara besar. Makanya kenapa Israel menjadi kuat? Bukan karena dia memang kuat, tapi karena itu di backup oleh kekuatan besar, oleh Amerika Serikat pada khususnya ya. Dan bukan hanya Amerika yang memiliki hubungan baik dengan Israel saat ini, tapi Cina juga mengekspor jumlah barang-barang yang sangat besar ke Israel, termasuk juga Rusia. Jadi ada kerjasama besar antara Israel dengan negara-negara besar yang ada sekarang gitu. Padahal dalam banyak hal Israel itu sangat tergantung sekali dengan banyak hal. Tadi kalau kita lihat peta di awal, Israel tidak bisa mengimpor barang itu ketika negara-negara di sekitar memblokade semua kan. Turki memblokade laut misalnya, Mesir memblokade darat, Jordan, Lebanon, kemudian Suriah memblokade itu semua. Tidak akan mungkin Israel bisa hidup. Sama dengan Gaza sekarang. Kenapa Gaza itu tidak bisa masuk bantuan, susah masuk bantuan, itu karena diblokade oleh Israel. Kenapa Israel bisa memblokade Gaza? Karena dunia Islam di sekitarnya membiarkan Israel memblokade Gaza kan. Coba kalau dunia Islam di sekitarnya juga ikut-ikutan memblokade Israel. Tidak boleh ada satupun
proses atau bantuan-bantuan atau tidak boleh ada satupun aktivitas perdagangan Israel bisa masuk melalui darat, laut, kemudian udara di negara Muslim sekitarnya, ya Israel tidak akan bisa hidup gitu. Nah, cuman kenapa Israel bisa menjadi kuat? Itu karena normalisasi, ya. Ada normalisasi antara negara-negara Arab sekitar dengan Israel, atau mungkin dalam bahasa yang lain ada pengkhianatan, ya, negara-negara Muslim yang ada di sekitar, ada di Timur Tengah, yang akhirnya membuat Israel itu bisa tetap aman, tentram, dan bahkan bisa melakukan penghukuman atau genosida terhadap Muslim di wilayah Gaza. Jadi kalau ada yang bertanya apa yang membuat Israel itu kuat, ya sebenarnya Israel itu lemah sekali. Tapi apa yang membuat Israel kuat? Yang pertama adalah karena dukungan negara besar Amerika Serikat yang mendukung Israel besar-besaran, mati-matian, dan yang kedua adalah adanya pengkhianatan dunia Islam atau negara-negara Muslim yang ada di sekitar Palestina, ya akhirnya memberikan ruang yang besar kepada Israel untuk melakukan penjajahan terhadap Palestina atau penjajahan terhadap Gaza. Nah, kalau begitu, bagaimana cara melemahkan Israel? Saya kira kita balik logikanya gitu, ya. Kita menutup akses kepada Amerika untuk mendukung Israel, dan yang kedua adalah kita menutup akses Israel untuk hidup dengan cara memblokade jalur-jalur pasokan-pasokan bantuan baik militer maupun ekonomi Israel. Dan itu hanya dilakukan ketika negara-negara Muslim di Timur Tengah pada khususnya berhenti melakukan pengkhianatan dan kemudian membela Palestina secara besar-besaran gitu. Saya kira itu, Mas Maman, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Demikian. Ya, eh, terima kasih ya Mas Hasbi ya, telah mengutarakan materinya terkait dengan siapa sih di belakang Israel. Ya, langsung saja sesi kedua begitu. Tetapi sebelum sesi kedua ada beberapa info ya dari MLI. Begitu. Yang pertama ini khusus Jogja nih. Di Jogja itu kan MLI itu ada kajian intensif. Ya yang misi nanti ada Mas Hasbi ya yang di Jogja ya, dan tokoh-tokoh yang lain ya. Nah, insya Allah nanti yang khusus Jogja atau mungkin memiliki teman atau tetangga atau family ya begitu yang sekarang berdomisili Jogja, nanti bisa menghubungi kami. Nanti nomor chat saya kasih di nomor CP saya kasih di chat ya. Nah, terus info yang kedua, karena MLI ini tidak didukung oleh oligarki, gitu. Ini kami berencana ingin menerbitkan sebuah buku ya, yang harapannya nanti ini bisa membantu agenda-agenda MLI begitu. Ya bukunya Mas Hasbi begitu terkait dan tulis bahasa beliau. Nanti bukunya tak share di chat juga. Tak sampaikan di chat ya. Harapannya nanti bisa dikonfirmasi bagi yang berminat begitu. Dan harapannya bisa menjadi pemahaman pemikiran terkait dengan kalau bukunya Mas Hasbi terkait dengan politik dan ekonomi. Nanti satu buku itu ada dua penulis ya, Mas Hasbi sama Mas Ida gitu. Mas Ida itu juga beberapa kali juga ngisi kajian di MLI. Begitu infonya ya. Kalau di kajian online itu MLI akan mengadakan SPI, Sekolah Pemikiran Islam. Pembahasan terkait dengan politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Nanti info ini bisa menghubungi kami. Oke, begitu ya infonya. Harapannya nanti bisa diikuti teman-teman ya, khususnya yang kajian offline yang di Jogja. Oke, sesi tanya jawab, sesi jagongan. Kita buka, monggo yang ingin bertanya, walaupun tadi bicara ada yang bertanya, tetapi harapannya ini kalau ingin yang bertanya langsung. Monggo kalau yang udah memiliki pertanyaan bisa dibuka soundnya atau angkat tangan mungkin. Ada? Ini peserta
140-an ya. Ini nggak ada yang tanya Mas Haji, nggak ada yang tanya ini. Monggo, langsung aja kalau bertanya. Oh ya, dari mana ini? Oh ada, dari Aminur. Ya, Itu Aminur Nusri. Monggo Mas, langsung aja. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang memberikan kesediaan saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya kepada pemateri atau narasumber, karena ini Ustadz kita melihat bahwasanya kasus Palestina ini sudah berjalan lama, sehingga kita mengetahui bahwasanya ada beberapa hal yang terjadi karena satu tadi kata Ustadz itu ada apa tadi namanya istilahnya negara-negara Arab di sana itu tidak cenderung tidak bersatu terhadap Palestina ini, negara-negara sekitar Arab. Jadi pertanyaannya Ustadz, apakah bagaimana ini sampai manalah batasnya sehingga nanti Palestina ini bisa dimerdekakan gitu Ustaz. Karena kan kita sebagai muslim kita sendiri bahwasanya kalau muslim itu satu tubuh, satu sakit ya. Maka sakit semua yang. Jadi bagaimana caranya agar Palestina ini bisa merdeka gitu Ustaz. Terima kasih. Mungkin kalau kurang lebih. Terima kasih moderator juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Ada yang angkat tangan ya. Mas Muhammad Yulianto. Monggo Mas. Baik, terima kasih Mas Pramono. Izin bertanya untuk pemateri. Jadi udah beberapa waktu ini saya lihat di media sosial atau di media sosial lah yang ramai. Itu banyak yang mengatakan bahwa konflik Israel dan Palestina itu sebenarnya ini konflik politik gitu. Tidak ada kaitannya sama agama. Nah, itu apakah benar gitu loh? Soalnya kalau saya lihat baca-baca sejarahnya, saya kan juga kurang begitu tahu sejarahnya ya. Itu ya tetap sama aja gitu loh, ditarik ke belakang paling awal gitu kan. Pada akhirnya ya nyangkut ke agama juga gitu loh, kayak mungkin bangsa pilihan Tuhan atau tanah yang dijanjikan gitu. Nah, itu sempat dengar juga kayak gitu. Baik, gitu aja sih, Pak. Terima kasih. Ya, mungkin satu lagi yang ingin bertanya langsung. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. monggo Ustaz Abu Basman. Terdengar suara saya ya? Terdengar, Ustaz. Monggo. Ya. Ini saya ke Ustadz, ke Prof. Fahmi ya. Ini kan kalau saya melihat persoalan Palestina ini, sebenarnya dia kan tadi dijelaskan, sebenarnya nggak ada orang Yahudi ya di sana itu awalnya. Dan nantinya ketika memang solusi Palestina tuntas itu kan orang Palestina sendiri sekarang nggak menganggap ada negara Israel. Yang saya tahu ya orang-orang Palestina itu nggak menganggap ada negara Israel. Artinya nanti solusinya ya memang setelah itu diselesaikan itu berarti orang Israel itu kan akan jadi diaspora lagi, terusir lagi ya ke seluruh muka bumi. Itu gimana ya Prof? Ininya nanti tanah Palestina yang ditinggalkan itu berarti kan eh, banyak yang ya jadi sudah luas banget ya yang ditinggalkan itu nanti gimana pembagiannya atau ke apa ke orang Palestina sendiri karena mereka semua kan udah berapa puluh tahun mereka udah ini ya pisah-pisah gitu ya. Kepemilikan tanahnya seperti apa itu ke depannya? Terima kasih Prof. Terima kasih Mas Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, langsung saja ya. Mungkin dari pertanyaan yang pertama dari Aminur
Asri ya, Aminur Syed ya, terkait dengan kasus bagaimana sih caranya konkretnya kalau Palestina bisa merdeka. Nah, mungkin ini sekalian menjawab terkait dengan gini, yang menjadi tema besar kita ya, bagaimana kita harus bersikap begitu. Kita kan sebagai individu begitu, sebagai masyarakat sipil yang aslinya tidak memiliki kekuatan yang lebih ya dari kekuatan individu begitu. Itu sikap yang paling strategis ya, dan yang memungkinkan itu harus bagaimana. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua terkait dengan ini kaitannya dengan agama ya. Ya tadi yang pertanyaannya Mas Muhammad. Dan terus yang pertanyaan yang ketiga terkait dengan pembagian tanah yang tadi terkhusus diberikan ke Ustadz Fahmi. Nah, agar meningkat waktu, monggo mungkin saya berikan yang pertama pada Ustadz Fahmi ya, untuk menjawab dari 3 pertanyaan ini. Mungkin waktunya sekitar 3 menit. Monggo, langsung aja. Jadi kapan Palestina bisa merdeka ya? Kalau Palestina itu bisa merdeka kalau Amerika sudah sibuk dengan urusan dirinya sendiri, jadi nggak sempat bantuin Israel. Nah, kalau sudah seperti itu, Israel ketakutan nanti, jadi lama-lama dia akan menyerah. Itu sama seperti dulu Belanda menjajah Indonesia ya. Awal-awalnya Belanda kuat, strong gitu kan. Tapi setelah kita ternyata melawan, waduh, ternyata bangsa-bangsa di Nusantara itu nggak lagi seperti sebelum Jepang datang ya. Tadi kan sebelum Jepang datang itu kan Belanda itu kan sendiri-sendiri. Jadi raja-raja di Nusantara itu kan sudah anteknya Belanda semua itu ya, raja-raja itu kan. Nah, tapi ternyata setelah tahun 45 ya itu nggak sama, dan di sisi lain Belandanya sendiri kan ancur-ancuran tuh dihujani bom sama Hitler itu kan di Belanda. Jadi ya udahlah, terus ditambah Amerika nekan Belanda juga. Kamu mau dibantu nggak? Itu bantu negaramu yang ancur-ancuran tuh. Kalau kamu nggak mau nurut sama saya, nggak tak kasih Marshall Plan itu. Itu dulu Belanda nurut. Jadi memang kemerdekaan tuh atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini nanti sama ya. Amerika sudah lemah atau ada negara yang pro Palestina yang bisa menandingi Amerika, itu baru itu nanti akan Israel itu Insya Allah akan Indonesia nyerah. Ustaz. Indonesia nanti. Ya, kalau Indonesia Anies presidennya. ya nanti lihat aja nanti sebesar apanya. Kalau utangnya banyak kayaknya berat juga tuh ya. Kita utangnya kebanyakan itu ya. Saja nanti yang bayarin utang Yahudi juga, wah repot itu ya. Nah, kemudian tentang konflik politik ini apa nih dengan agama? Jadi gini ya, politik dengan agama itu ada sebuah interaksi, dan interaksinya itu selalu terjadi, tidak selalu agama di depan ya. Jadi dalam sejarahnya itu ya, mengapa kok negara Israel itu bisa berdiri? Itu pasti politik ya, tapi kemudian mereka memanfaatkan agama Yahudi itu. Jadi apa yang dimanfaatkan? Yaitu mitos-mitos ya. Tidak semua orang Yahudi setuju juga dengan Zionisme itu ya. Jadi kalau kita bicara Yahudi itu ada macam-macam, ada Askenazi, ada Haredi. Yahudi Haredi itu nggak setuju dengan Israel ya. Nggak setuju. Mereka nggak menganggap pemerintah Israel itu nggak sah. Menurut Alkitab itu nggak sah. Yang sah siapa? Yang sah nanti Mesias ya, Al-Masih. Loh, Nabi Isa kan Al-Masih, bukan. Nabi Isa itu bukan Al-Masih. Mereka nggak menerima Nabi Isa itu. Itu anak seorang pezina kata mereka kan. Ya, jadi itu ribut sama orang Nasrani kan gitu ya. Jadi Al-Masih itu masih mereka tunggu ya. Nah itu jadi tapi orang-orang Zionis yang Yahudi Askenazi yang dari Eropa yang datang ke Israel sekarang itu motivasinya agama. Lu bayangkan di banyak negeri mereka tuh sudah punya warga negara, sudah hidup mapan loh, di Amerika, di Kanada, di Australia, di Inggris. Tapi kenapa mau datang ke negara yang masih bergolak seperti itu? Karena motivasi agama. Mereka merasa tinggal di wilayah Palestina itu lebih mulia ya. Ibadahnya berharga ribuan kali lipat daripada mereka beribadah di Amerika gitu kan. Sama seperti kaum muslimin kan, kita sholat di Masjidil Aqsa itu bernilai 1000 kali. Ada hadis yang bilang 1000 kali, ada yang bilang 500 kali gitu. Jadi
ada motivasi agama itu pasti ada. Kalau nggak motivasi agama, mana mungkin mereka sudah enak tinggal di Amerika atau Kanada malah tinggal di Palestina gitu kan. Itu dari sisi Yahudinya ya. Dari segi Islamnya, dalam Islam itu nggak ada perkara apapun yang tidak terkait agama. Masuk masuk WC aja diatur agama, apalagi masuk istana gitu kan ya. Apalagi mempertahankan tanah air gitu kan. Jadi itu perintah Allah juga dalam Quran ya. Barang siapa mempertahankan tanah airnya ya, mempertahankan miliknya itu dia kalau dia mati matinya mati syahid gitu kan ya. Jadi ini kalau kalau orang bilang jangan dikait-kaitkan agama ya itu ahistoris itu ya. Kalau nggak dikaitkan agama, itu Indonesia ini nggak merdeka. Justru karena dulu ya tanggal 22 Oktober tahun 1945 itu Syekh Hasyim Asy'ari itu memberi fatwa agama bahwa mempertahankan Indonesia yang baru merdeka itu adalah jihad, maka umat Islam siap untuk mati ya, demi kemerdekaan ini. Oh, kalau enggak, kalau seandainya Syekh Hasyim Asy'ari bilang, oh enggak usah dipertahankan, itu bukan urusan agama, enggak usah minta fatwa itu. Coba, saya kira kita enggak pernah tahu tuh Indonesia umurnya 2 bulan aja sudah selesai itu kan, atau 3 bulan apa yang lama itu kan, Agustus, September, Oktober, November, Inggris dibonceng Belanda datang selesai kita ya. Jadi begitu. Nah, kemudian gimana nih pembagian tanahnya ini? Itu nggak sulit itu ya, nggak sulit. Jadi eh, kita bisa kok membalikkan ke sebelum Israel berdiri itu bisa ya. Caranya gimana? Loh, tadi saya bilang di pusat arsip pertanahan di Utsmani di Ankara di Turki itu ada datanya. Loh, gimana ke orangnya sudah wassalam semua, sudah mati semua? Ya kalau sudah mati semua ya negara yang mewarisi, nanti negara bisa ikut daulah ya, bisa memberikan kepada yang membutuhkan kan begitu. Tapi selama ada catatannya, ada ahli waris bisa telusuri bisa itu. Terus sudah di mana-mana ya. Nanti kalau yang di mana-mana itu sudah mengikhlaskan ya kasihkan nanti diurus negara, kasihkan ke yang lain yang membutuhkan. Kan begitu. Nah, gimana dengan orang-orang Israel yang lahir di sana yang nggak ngerti apa-apa kan banyak ya. Ini kan udah 75 tahun gini ya. Ada 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 jutaan orang yang warga negara Israel sekarang yang lahirnya di Israel yang nggak ngerti apa-apa gitu kan ya. Nah, itu nanti selama mereka bersedia tinggal di bawah daulah Islam ya, daulah Islam yang berkuasa di atas Palestina itu, ya nanti tinggal dinilai aja ya. Mereka boleh saja tinggal, tapi harus nurut ya, nggak boleh bikin gara-gara, nggak boleh, harus nurut gitu. Boleh tarik, oh itu ada tuh apa bisa lah dibikinkan ya di tempat-tempat yang dulunya memang kosong ya, ada. Tapi kalau yang dulunya sudah ada bangunannya terus dirobohin sama Yahudi ya itu kembali sama pemiliknya itu kan. Itu sekarang di sekitar Masjidil Aqsa itu ada tuh daerah-daerah yang seperti itu yang sudah ada pemiliknya ratusan tahun tiba-tiba dirobohin gitu. Jadi itu bukan hal yang sulit. Dulu di Indonesia itu ya, saya kan orang Magelang. Di Magelang tuh dulu ada kampung Belanda yang satu daerah tuh orang Belanda semua. Nyatanya setelah merdeka diusir semua juga bisa kok itu nggak masalah. Ya, biar mereka pulang ke Belanda diurusin sama pemerintah Belanda gitu kan. Itu kuburannya masih di Magelang tuh masih ada dan tahun 80-an itu kan ada perluasan jalan itu kan di tengah kota itu kuburan Belanda itu digusur gitu. Ya itu disuratin itu ahli warisnya yang di Belanda itu kuburannya eh, mau digusur kalian mau ada upacara atau ada apa gimana ya. Kalau mereka berminat ya mereka datang ke Magelang tuh dari Belanda tuh mengunjungi makam kakeknya atau bapaknya gitu kan ya ikut menyaksikan. Tapi kalau nggak ada kabar itu ya udah kita pindahin aja ya tetap dikasih nama kasih tapi ya kita nggak usah repot-repot gitu kan ya ya tidak dimusnahkan diperlakukan secara wajar lah manusiawi gitu. Jadi soal itu tadi soal apa Israel yang itu insya Allah Islam punya solusinya. Demikian, makasih. Oh iya, makasih Prof. Tadi udah jawab ya pertanyaan dari eh, para penanya. Nah, untuk yang kedua, kami minta Ustadz Hanafi ya, atau mungkin memfokuskan pertanyaan pertama ya terkait dengan bagaimana sih cara cara Palestina bisa merdeka. Nah, mungkin ini dikaitkan dengan peran Indonesia. Kira-kira Indonesia kalau seperti ini, kira-kira bisa nggak membantu kemerdekaan Palestina? Nah, tadi ada yang menyeletuk salah satu calon presiden gitu. Walaupun memang di sini bukan ajang kampanye ya, teman-teman ya maaf ya, ini memang murni bukan kampanye, tidak mendukung 3 calon gitu. Jadi ini memang kita berbicara
saya kira berpikir lebih dari itu begitu. Nah, monggo Pak Hanafi, kira-kira atau begini, atau kira-kira ke depan kita Indonesia ini perlu pemimpin yang seperti apa agar dapat maksimal membantu Palestina, gitu. Atau mungkin ada hal lain yang perlu perlu diganti ini di dalam kenegaraan kita, atau mungkin seperti apa? Monggo, Ustaz Hanafi. Ya, makasih Mas Pram. Jadi pemerintah itu kan mengambil arah kebijakan luar negerinya itu kan salah satu pertimbangan paling dasar itu kan bagaimana melihat arah atau atmosfer politik yang diinginkan oleh mayoritas pemilihnya, ya. Dan kalau terkait dengan Palestina itu kan berarti yang dilihat adalah pemilih Muslim yang mayoritas ini anginnya kemana, gitu. Dan cara yang paling gampang melihat dan dianggap valid itu kan lewat survei. Memang dalam beberapa survei terakhir itu memang masih mayoritas, ya, hampir 70% itu memang masih menginginkan tetap membela Palestina, ya, dan tidak menginginkan adanya hubungan diplomatik dengan Israel, itu tuh, ya. Nah, jadi dua hal itu yang akan selalu dimainkan oleh pemerintah Republik Indonesia ini kalau mau ngurusi atau berdiplomasi dengan urusan Palestina. Itu yang penting atmosfer politik yang mayoritas Muslim tadi inginkan itu tidak terganggu, gitu. Karena ya ngapain juga, karena sistemnya masih pemilu, demokrasi liberal yang memang one vote, yang ngapain harus mengganggu urusan yang sebenarnya itu malah nggak menguntungkan secara politik tentu bagi rezim manapun, gitu kan. Nah, cuma persoalannya ini kan tadi seperti ya Prof. Hamad katakan, ya, ini kan bukan konflik politik, ini kan sebenarnya sumbernya agama, gitu. Ketika Theodor Herzl itu menyampaikan ingin membuat negara Israel, itu kan karena negaranya negara Yahudi, gitu. Sehingga nggak mungkin ini nggak agama, gitu ya. Karena Israel ini didirikan untuk apa? Membuat negara Yahudi, ya. Waktu itu The Judenstaat yang dia tulis dalam bukunya itu, pendiri Zionis itu, gitu. Dan mengapa dipilihnya di Palestina? Karena juga alasan historis dan juga alasan agama. Karena tadinya sebenarnya nggak mau di Palestina, tapi di Uganda. Nah, karena Inggris itu juga menguasai sebagian dari Afrika Timur dan di Uganda. Tadinya juga dibahas bagaimana kalau Israel itu didirikannya di sana, gitu ya. Tapi kemudian ditolak oleh Kongres Internasional, kemudian dipilihlah Palestina. Kenapa kalau di Palestina? Ya karena ada sejarah agama, ada sejarah yang kemudian menjadi legitimasi untuk didirikan negara di situ, gitu. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya kalau ini memang tidak sekedar urusan politik tapi juga bahkan agama, maka tentu pemahaman kita solusinya itu juga tentu dikembalikan pada bagaimana Indonesia ini sebagai bagian besar umat dunia, umat Muslim sedunia, itu memang harus memahami ini bukan problem nasional Indonesia saja, gitu. Ini adalah problem yang sifatnya itu umat Islam sedunia, gitu. Sehingga kalau dikatakan Indonesia harusnya bagaimana, ya pemerintah Indonesia itu mestinya memahami bahwa bagaimana menjadikan masyarakat Islam Indonesia ini itu lepas dari sekat nation state Indonesia, sehingga memang bisa dibawa untuk assemble atau menggerakkan, ya, membersatukan seluruh negara dan juga masyarakat Muslim dunia, gitu, ya. Yang menarik, ya, misalnya nanti teman-teman Bapak Ibu semua bisa ngetik, ya. Ini saya kasih linknya lewat chat di Zoom ini. Itu di Amerika itu ada beberapa kelompok intelektual Muslim bahkan yang bukan, ya, itu mereka ini sedang mengangkat sebuah gagasan yang namanya ummatics, ya. Jadi ummatics itu adalah sebuah konsep di mana kita perlu kesadaran global, ya, bahwa masyarakat Muslim yang tinggal di Amerika, di Eropa, di Asia Timur, Indonesia dan segala macam semuanya ini itu harus melepaskan diri dari keterbatasan atau ketersekatan nation state itu, karena sejatinya, ya, tentu belajar dari
sejarah maupun juga ajaran-ajaran Quran dan Sunnah disampaikan, kita ini global ummah gitu. Sehingga diskurs bahwa orang orang Muslim itu adalah terikat dengan keseluruhan masyarakat Muslim global, itu yang harus terus-menerus diangkat gitu. Jadi itu yang kemudian sekarang konsep ummatics itu yang ujungnya adalah bahwa kebersatuan umat Islam sedunia ini itu harus diawali dengan pemahaman akidah maupun fikih yang sama-sama sadar kita ini memang membutuhkan dengan sangat mendesak kebersatuan umat di seluruh dunia ini, gitu ya, lepas dari sekat nation state, itu yang ujungnya sooner or later, dekat atau jauh nanti itu memang pasti akan terjadi, ada khilafah ala minhajin nubuwah. Itu yang mengatakan orang Amerika. Ini saya kasih webnya, Ustaz. Ini saya kasih webnya Mas Pram ya. Dan di situ dibahas secara intelektual, secara akademik ya, bahwa in the end kita sebagai umat Muslim dunia itu memerlukan pemahaman akidah yang sama ya, untuk mengatakan kita ini bisa bersatu ya harus ada langkahnya, dan itu memulai dengan pemahaman yang sama, dan kemudian ujungnya nanti akan punya political authority yang juga sifatnya global gitu ya. Jadi kebersatuan umat Muslim sedunia ini itu kan nama benda ya, bukan nama benda, kata benda ya, noun ya. Kebersatuan umat itu noun, bukan kata kerja gitu. Sehingga kita nggak mungkin kalau kita mengajak umat Islam sedunia yang di Malaysia, yang di Brunei, yang di Italia dan segala macam, Pakistan, yuk kita bersatu gitu. Itu enggak gitu. Tapi apa yang kita lakukan supaya kita bersatu? Nah, kan begitu. Sehingga kita kemudian perlu mensinkronkan, perlu menyebarluaskan kesadaran dan pemahaman yang sama tentang Islam ini, bahwa masyarakat Islam itu satu tubuh, dan itu juga harusnya dilakukan oleh siapapun ya, pemimpin Islam yang terpilih ya, mestinya punya kesadaran yang sama tentang ini. Karena kalau enggak ya, karena kalau enggak, tercerai berainya umat Islam sekarang ini kan karena konsep Westphalian itu yang namanya nation state itu. Dan itu yang ditangkap betul oleh Inggris begitu Ottoman Empire itu kalah Perang Dunia Pertama, ya langsung dipecah-pecah seenaknya seperti tadi Prof. sampaikan ya. Ada Sykes Picot yang seenaknya menggaris-garis, Libanon milik Prancis, Palestina milik Inggris, Afrika ini milik Aljazair milik Prancis, yang lain milik Inggris, dan seterusnya gitu. Nah itu yang kemudian membubarkan segalanya gitu. Yang itu jelas bukan barangnya orang Islam yang nation state itu. Nah, maka dari itu untuk bisa memerdekakan diri ya dari konsep nation state, dari kemudian ketersekatan wilayah yang sebenarnya kita ini sebagai umat itu adalah global sifatnya, maka tentu memerdekakan pemikiran itu harus menjadi langkah yang wajib ya. Sebelum kemudian kita betul-betul bisa membebaskan Palestina gitu. Dan apalagi kalau kita lihat dari pola futuhat yang dilakukan oleh zaman Khalifah Umar bin Khattab, kemudian Saladin Al-Ayyubi, itu kan berarti Palestina itu dibebaskan dari luar, ya kan? Dari para khalifah pada waktu itu, bukan dari Palestina sendiri gitu. Sehingga kita ini kalau mendoakan orang-orang Palestina, doanya itu seharusnya lebih banyak mendoakan diri kita sendiri, ya, supaya kita ini menjadi orang bebas merdeka sehingga berani untuk kemudian berjihad untuk melakukan pembelaan terhadap Palestina itu, ya. Bukan sekedar mendoakan para mujahidin dan muslimin di Palestina supaya terbebas dari penindasan Israel Zionis, mereka menang gitu. Tapi kita sendiri juga mendoakan diri kita sendiri. Kita harus bisa lebih merdeka dari keterjajahan pikiran itu. Karena kalau itu nggak terjadi, ya itu tadi akhirnya kita kita nggak walk the talk seperti itu ya. Dan mestinya siapapun ini momentum yang bagus untuk bagaimana menegaskan Indonesia yang mayoritas Islam ini untuk betul-betul punya aksi yang konkret yang lebih nyata. Itu Mas Pram. Oh ya, Ustaz Nafi ya, makasih. Jadi salah satunya berarti kita harus terlepas dari sistem nation state-nya, itu menjadi catatan ya. Harapannya tadi udah terjawab ya dari 3 pertanyaan ya. Nah, ini mungkin
Untuk sesi berikutnya coba tak bacakan, ada beberapa pertanyaan di chat. Tadi Mas Hasbi belum jawab ya, maaf. Oh ya, sebelum di pertanyaan di chat ya, mungkin Mas Hasbi mungkin ada hal lain yang tadi mungkin belum disampaikan belum disampaikan materi ya terkait pertanyaan tadi. Monggo Mas Hasbi kalau ada yang lain. Terima kasih Mas Pram. Secara umum mungkin ingin Ya. menambahkan dari Pak Fahmi Amar dan Mas Hanafi. Jadi kalau dalam konteks politik domestik itu kan kita sering melihat ini ya. Kenapa kok setiap pemilu ini sekaligus menyinggung pemilu ya? Kenapa kok setiap pemilu itu kok pemimpinnya ganti tapi kondisi negaranya nggak berubah gitu? Kita sering terjebak pada pergantian elit gitu setiap pemilu. Padahal sebenarnya mengatur negara itu tidak sekedar elit, tapi juga ada paradigma yang digunakan dalam mengatur negara. Kalau paradigmanya itu masih paradigma lama, maka ya negara itu ganti elit pun akan seperti itu. Dan paradigma dalam bernegara yang kita pakai sekarang selama ini ya, itu adalah paradigma liberal gitu, yang kapitalistik, yang di mana negara itu ada untuk mengatur persaingan pasar saja. Makanya setiap pemilu akhirnya tidak menghasilkan banyak dampak besar gitu pada masyarakat. Tapi saya tidak ingin memperbanyak itu, saya ingin membahas dalam konteks internasional. Nah, dalam konteks internasional itu juga sebenarnya ada sistem, ya, ada struktur yang berjalan. Dan sistem dan struktur yang berjalan hari ini itu yang pertama adalah dunia kita dikuasai oleh satu negara yang sangat dominan, yaitu Amerika Serikat, ya, dengan kekuatan militer yang mereka miliki, dengan pengaruh politik melalui lembaga-lembaga internasional seperti PBB, ada IMF, ada Bank Dunia dan seterusnya. Dan dan satu sisi ada Amerika ya, secara kekuatan politik yang mendominasi. Di sisi yang lain ada ideologi global yang juga dominan, yaitu ideologi liberalisme, HAM dan seterusnya. Dan janji dari ideologi ini yang dominan hari ini itu ingin menciptakan dunia yang lebih damai, yang lebih toleran, yang lebih bermartabat gitu. Itu terjadi pasca perang dingin tahun 90 gitu sampai hari ini. Tapi yang terjadi adalah sampai hari ini janji-janji itu tidak terlaksanakan. Jadi sistem yang ada hari ini itu malah yang mendukung penjajahan gitu. Kenapa Israel sampai sekarang masih berada di atas hukum, kemudian masih bebas untuk melakukan pembunuhan, genosida? Itu kan ada pembiaran dari sistem global hari ini yang di backup oleh kekuatan Amerika, kemudian bersama pendukung-pendukungnya gitu. Dan ya terjadi seperti itu. Yang harapan kita sebenarnya, negara-negara besar setelah Perang Dingin itu, Amerika dan sekutunya itu, menjadi polisi dunia kan. Itu kan sering bahasanya begitu, jadi polisi dunia gitu. PBB dibentuk itu kan untuk mencegah terjadinya perang. Dan sebagai wadah untuk melakukan dialog atau untuk menyelesaikan masalah. Tapi sampai hari ini PBB itu tidak bisa berperan banyak gitu. Karena struktur pengambilan kebijakan dari PBB di dalam PBB itu masih tetap mengacu kepada 5 negara besar yang ada di sana. Jadi ada sistem global yang tidak adil yang membuat akhirnya negara-negara besar itu seenaknya saja gitu. Kadang-kadang hukum itu dipakai kalau sesuai dengan kepentingan mereka, dan hukum yang dibuat tidak dipakai kalau tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Sehingga logika yang akhirnya kita bisa pahami dari sistem yang ada sekarang adalah ya siapa yang kuat, mereka lah yang bisa mendesain politik yang ada sekarang. Nah, saya kira ini akhirnya relevan gitu ketika aspirasi-aspirasi terhadap kebutuhan adanya dunia Islam yang superpower itu menjadi bermunculan. Nah, saya melihat begini, Mas Momon ya, ke depan ini saya kira distrust terhadap sistem global, institusi global itu akan semakin meningkat ya. Jadi satu sisi dalam konteks perubahan saya kira distrust terhadap rezim global itu akan meningkat, dan juga akan meningkatkan distrust terhadap rezim-rezim lokal ya kan. Pemimpin Arab, pemimpin dunia Islam yang tidak bisa bertindak lebih besar itu kan akan dilihat oleh publik gitu. Ini kenapa mereka sangat lemah sekali, dan ke depan saya kira narasi-narasi perubahan itu akan terus berkembang.
dari sisi perubahan. Di sisi yang lain, dalam perspektif kekerasan ya, apa yang terjadi di Gaza itu akan memperluas kekerasan yang akan terjadi. Jadi apa namanya, a spiral of violence gitu kira-kira akan terjadi. Jadi kekerasan terjadi di Palestina itu kan terjadi di sebuah wilayah. Tapi itu akan menyebar tuh di Eropa sampai Amerika. Kenapa? Karena akan muncul orang-orang yang akan bertindak nekat ya. Baru beberapa seminggu kemarin itu sudah ada penusukan di Amerika oleh orang sayap kanan gitu. Jam dindingnya telat. Kemudian di Prancis sudah ada penusukan juga Muslim terhadap itu. Dan saya kira ini pengulangan saja terjadi ya. Kenapa muncul berbagai macam aksi-aksi nekat, penusukan, penembakan, pengeboman, itu karena adanya kekerasan yang dibiarkan. Kekerasan yang dibiarkan akan menimbulkan orang-orang yang bertindak nekat. Dan ongkosnya besar sekali menurut saya. Gitu. Saya kira itu, Mas Momon. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit tambahan. Ini kan banyak di gambar. Oh ya, mungkin ada suara ya, mohon di mute ya suaranya. Oke, terima kasih Mas Zasbi ya, yang telah menjawab tadi pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan lain yang langsung tadi sudah terjawab. Ini kita ke chat ya, ada beberapa pertanyaan yang ada yang khusus ditujukan ke Mas Zasbi, atau mungkin langsung aja ya untuk pertanyaan yang sekalian ya yang ditujukan ke Mas Zasbi. Ini ada pertanyaan terkait dengan bagaimana pandangan Mas Bung Hasbi ya dengan Arab Revolt. Nah itu Mas. Nah, mungkin langsung aja Mas, sebentar Mas terkait dengan ini. Arab apa Mas? Arab apa? Arab. Oh ini pertanyaannya langsung. Oh ini maaf, chatnya khusus ke admin ini, ke saya ini. Ini apa namanya? Bagaimana pandangan Bung Hasbi dengan Arab Revolt? Repot. Revolt. REFOLT. Revolusi Arab maksudnya itu, Arab Revolt. Oh, revolusi Arab. Oh ya ya, Revolt. Ya, revolusi Arab itu udah dicoba tahun 2011 gitu kan. Tapi kan ternyata ketika hanya itu akan terjadi, saya yakin itu akan terjadi. Revolusi akan terjadi di negara-negara yang tidak ideal ya, Mas Momon. Ya. Saya kira sejarah perubahannya seperti itu. Dimanapun sebuah negara ketika negaranya itu tidak bisa, pemerintahnya itu tidak bisa memberikan hak-hak dasar kepada masyarakat, pasti akan terjadi pergolakan dan perubahan. Dan itu sudah terjadi 2011. Mesir, Tunisia, kemudian Saudi pun sempat gitu. Walaupun akhirnya bisa dicegah gitu. Nah, tapi jadi secara historis sebenarnya itu akan terjadi ya. Perubahan-perubahan, pergolakan akan terjadi. Di Indonesia pun saya kira juga semakin kondisi semakin buruk ya. Apalagi ketika elit-elit politik semakin mempertontonkan aktivitas-aktivitas politik yang tidak beradab, menurut saya itu akan menciptakan kecewaan dan pergolakan di kemudian hari. Tinggal nunggu waktu saja. Nah, cuman masalahnya kan gini. Kalau cuman sekedar pergolakan dan pergolakan itu tidak dipimpin oleh sebuah gagasan yang benar, maka ya energi akan menjadi habis saja gitu ya. Maksudnya terjadi pergantian rezim, kemudian ya kondisinya akan seperti itu saja. Sama ketika Indonesia tahun 98 terjadi pergolakan, terjadi perubahan rezim. Tapi ternyata paradigma kita dalam mengatur negara masih sama dengan paradigma rezim yang lama, maka ya tetap saja sumber daya alam kita dikuasai oleh asing misalnya. Praktek-praktek korupsi malah semakin meluas. Kalau dulu di era rezim sebelumnya, hanya di elit kekuasaan pusat misalnya, tapi kemudian setelah Orde Reformasi, malah sampai ke kepala-kepala desa kan. Itu malah semakin kacau. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa perubahan politik itu tidak sekedar butuh semangat dan pergolakan, tapi juga butuh gagasan gitu. Nah, itu menurut saya hal yang sangat penting untuk bisa diperjuangkan, gagasan yang seperti apa, gagasan Islam tentunya gitu ya.
Sama misalnya dengan ada yang mengatakan, ada orang yang pada mengatakan gini, ya kalau Palestina, kalau terbentuk misalnya dua negara di Palestina, Israel dan Palestina, terus nanti kalau Palestina yang mimpin juga orang para koruptor juga, Fatah yang korup, ya nggak ada manfaatnya juga kan. Nah, ini juga menjadi dilema kan akhirnya. Kalau kita tidak punya gagasan, kita hanya punya semangat. Oleh karena itu saya kira kita penting untuk mendiskusikan bahwa ya harus gagasan yang islami lah, harus gagasan yang paradigmatik, yang islami, yang kita harus diskusikan sehingga mencegah berbagai macam potensi-potensi keburukan yang muncul setelah perubahan. Itu Mas Pram. Nah, kalau bicara mengenai Arab Revolt atau revolusi Arab, ya itu akan terjadi saya kira ya, apalagi dengan kondisi negara-negara Arab yang rusak ya. Ditambah lagi dengan pengkhianatan para rezim Arab sekarang dengan melakukan normalisasi dengan Israel, itu akan semakin menciptakan gap yang luas ya. Survei-survei yang kita lihat misalnya bagaimana respon masyarakat Arab terhadap normalisasi, mayoritas tidak setuju. Walaupun elit-elit politik mereka itu sudah melakukan normalisasi, tapi masyarakat mayoritas tidak setuju. Itu artinya apa? Ya itu sebenarnya ruang untuk terjadi perubahan di masa yang akan datang. Itu Mas Pram. Oke, terima kasih Mas Rizky ya. Ini tak coba pilihkan ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tadi belum disinggung ya dalam materi atau dalam jawab. Ini ada pertanyaannya Inkilabi ya. Bagaimana posisi organisasi Islam dunia seperti OKI dalam menanggapi kasus Palestina? Apakah memiliki pengaruh? Nah, monggo Ustadz Fahmi Amhar mungkin bisa menjawab pertanyaan ini terkait dengan organisasi Islam ya. Saya OKI. OKI itu kan dulu bahasa Inggrisnya kan OIC ya. Kalau dilafalkan jadi OIC ya. Ya saya cuma ngelihat aja ya. OIC ya. But I have I don't have anything to do ya. I just see ya. OIC. Itu repot itu karena masing-masing negara itu dipimpin oleh kepentingan nasional masing-masing. Jadi kalau mereka merasa ini kalau saya ikut-ikutan nanti saya repot ini, udah nggak usah ikutan gitu. Akhirnya begitu ya. Dan itu sekarang sudah banyak negara itu yang tergadai ya, tergadai integritasnya, tergadai ekonominya. Contohnya ya, yang persis di samping Palestina itu kan Yordan ya. Yordan itu saya pernah baca di satu dokumen di Yordan ya. 48% APBN Yordan itu diberi sama Amerika Serikat. Coba. Kenapa kok Amerika kok begitu dermawan? Tujuannya supaya Yordan tidak menampung pejuang Palestina, ya. Tidak memberi jalan pejuang. Dulu pejuang Palestina itu mondar-mandir ke Yordan gampang, gitu. Sekarang nggak boleh lagi. Di Yordan tadi mikir daripada aku bantuin Palestina nanti malah repot, udahlah nggak usah bantuin mereka biar bersatu sendiri dulu aja. Dan ya susah juga bersatu. Ya coba bayangkan, hampir semua orang yang sekarang ini pragmatis itu kita ngapain bantuin Palestina? Orang Fatah sama Hamas nggak bersatu. Orang Palestina semua itu nggak bersatu. Dan banyak memang bantuan-bantuan dari Indonesia, bantuan kemanusiaan ya, itu nggak akan sampai ke Gaza. Nggak akan sampai ke Gaza. Kenapa? Channelnya itu ke tepi barat ya. Dari tepi barat ke Gaza itu jauh gitu. Ya jauhnya Palestina ya, tapi nggak nyambung ya. Nggak bisa. Jangankan ke Gaza, orang dari Ramallah mau ke Aqsa aja nggak bisa kok. Ya. Itu si siapa Hussein Gaza itu ya, Muhammad Hussein orang saya yang jadi jurnalis yang tinggal di Gaza, dia udah 10 tahun di sana, itu belum pernah ke Masjidil Aqsa itu, belum pernah. Ya. Kenapa? Ya sekat-sekat tuh nggak bisa. Ya. Jadi itulah kenyataan negara yang terjajah itu seperti itu. Jadi OIC OKI itu sebenarnya mandul ya. Selama OKI itu hanya pertama dia masih sekedar menyuarakan kepentingan nasional masing-masing. Kedua dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang tidak dipercaya oleh rakyatnya ya dipercaya sebentar ya, tapi mereka tidak punya komitmen untuk memperjuangkan Islam ya jalan di tempat. Itu sudah lama loh, sudah berapa puluh tahun ya gini-gini aja. Jangankan membebaskan Palestina dari Israel itu ya. Mengakurkan Irak dan Iran aja nggak bisa loh. 8 tahun perang dulu Iran. Mengakurkan Irak dengan Kuwait aja nggak bisa. Ya, ini kenyataan gitu. Ya, jadi kalau
saya kira Oki ini sudah susah diharapkan. Nah, sekedar ya masih lebih baik bisa menyuarakan. Tapi ya orang-orang yang punya angkatan perang masa cuma bersuara yo. Enggak lah. Kalau kita akademisi ini bersuara wajar. Kalau kalau presiden raja cuma bersuara ya. Salah itu Mas. Cuma seperti itu. Ya, kira-kira begitu. Iya, Dan. Ada juga yang gini, Dan. Oki itu malah mengukuhkan nation state begitu. Ya Jadi malah memang. membuat parah. Nah, itu benar menurut jenengan. Ya memang orang mereka saya katakan tadi. Jadi Oki itu dibentuk dan setiap negara itu sudah punya asas dalam politik luar negerinya, yaitu ya saya kira hampir semua negara itu asasnya adalah memperjuangkan kepentingan nasionalnya, siapapun itu ya. Bahkan Amerika bantuin Israel itu juga sebenarnya memperjuangkan kepentingan Amerika. Kepentingannya siapa? Ya kepentingan oligarki loh, oligarki Amerika. Lu kok iso? Oligarki Amerika itu kan ada oligarki senjata, ada oligarki bank, ada oligarki minyak, ada oligarki konstruksi. Nah, mereka berkepentingan bahwa Timur Tengah itu nggak stabil. Sebab apa? Kalau stabil ya damai, sejahtera selamanya gitu, nggak ada yang beli senjata gitu ya. Itu penting banget senjata itu kan ya. Jadi itu 3,8 miliar dolar alias 54 triliun rupiah setiap tahun itu ya. Itu andai kata orang-orang yang tinggal di Israel ya, warga negara Israel itu pengen damai, udahlah mereka balik saja, pulang saja ke Amerika. Toh mereka masih double citizenship ya, mereka pasti punya paspor Amerika juga tuh. Balik ke Amerika, ke Kanada dan sebagainya ya. Nanti Amerika itu kan masih banyak yang luas tuh kan. Cukup lah naruh berarti 22.000 kilometer persegi, itu kecil sekali itu ya, seperlimanya negara bagian Ohio atau Utah gitu kan. Taruh ke sana aman, dikelilingi oleh teman-teman itu kan ya. Dan itu biaya memindahkannya itu tidak lebih dari 9 miliar dolar ya, tidak lebih 10 lah, 10 miliar dolar. Itu sama dengan 3 tahun bantuan militer Amerika selesailah. Setelah itu pajak dari rakyat Amerika nggak lagi dipakai untuk mesin perang gitu kan. Itu kalau kalau berpikir rasional ya. Tapi karena berpikirnya agama tadi, negeri yang dijanjikan ya Zionisme, jadi susah semuanya kan. Ya. Nah sebaliknya yang orang Oki ini berpikirnya nggak Islami, berpikirnya tadi kepentingan nasional kan. Yang penting aku nggak diganggu Amerika, karena kalau kalau aku nanti ngutek-utek Israel nanti diganggu Amerika repot gitu kan. Begitu mikirnya. Jadi ya Oki itu semua sudah tergadai lah. Nggak ada yang bisa diharapkan dari Oki. Kira-kira begitu. Oke, makasih Prof. Karena emang kita dibatasi waktu ya sampai jam 22. Nah ini masih ada sekitar 10 menit. Mungkin ada pertanyaan satu kali lagi yang langsung ya. Maaf yang lewat chat tidak semua saya baca gitu. Mungkin nanti harapannya tetap bisa gabung di agenda lain. Mungkin ada satu yang langsung. Apakah ada? Kalau nggak ada, oh ada. Dari Pak Abu Basman. Monggo, Pak Abu Basman langsung aja. Ya, tadi terkait dengan ini ya, perang antara Palestina, saudara kita di Palestina dengan Israel. Ini saya lihat kan seringnya itu beraninya Israel itu menggunakan ini ya, serangan udara ya. Ini gimana nih Prof Fahmi ataupun Pak Hasbi, kenapa kok Israel nggak berani menyerang secara darat ya, infanteri, sehingga mengalahkan langsung Hamas? Apakah dia itu sebetulnya secara militer itu memang nggak sanggup gitu ya menghadapi pejuang Palestina, atau targetnya apa kok beraninya ngebom gitu? Itu kan pengecut itu ya. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya memang sebenarnya Yahudi takut ya, dengan Palestina itu nggak takut mati. Mereka tuh sudah akidahnya sudah sangat kuat kan. Mereka nggak takut malam-malam rumahnya kena bom. Itu bahkan
para muslimah di Palestina itu sudah biasa tidur pakai hijab lengkap itu sudah biasa. Karena siap nih kalau nanti rumah dibom mati ya mereka mati nanti ditemukan orang itu dalam keadaan menutup auratnya. Biasa mereka seperti itu ya. Jadi sudah siap lah mati itu sudah siap. Nah, jadi kalau dari sisi militer ya memang Amerika dan Israel kan berguru ke Amerika itu mereka takut apa yang terjadi di Vietnam terulang ya. Di Vietnam itu kan Amerika turun langsung gitu kan, dan Amerika itu kan mesin mesin perangnya dahsyat sekali. Itu di membumi hanguskan itu gampang, tapi menaklukkan di bawah itu sulitnya setengah mati. Kenapa? Itu dulu Vietcong ya, pejuang Vietnam itu kan bikin terowongan di mana, labirin di mana-mana tuh. Dan itu yang ngerti benar cuma mereka. Di foto dari drone dari satelit nggak bisa itu, nggak bisa, mustahil itu ya. Jadi sekarang itu Hamas itu juga seperti itu. Hamas tuh mengandalkan kekuatan jaringan labirin di dalam tanah ya, di bawah tanah ya, pakai terowongan sampai ke Mesir, sampai ke Sinai, sampai ke mana-mana ya. Nggak bisa itu, Mesir juga nggak bisa. Ya ditambah intelijennya Hamas juga nggak main-main. Mereka luar biasa lah dalam menyaru ya, menyaru itu apa, apa eh, me- bersembunyi ya dalam menyembunyikan jejaknya itu. Mereka sangat-sangat pandai. Jadi kalau tentara Israel masuk ya, darat masuk, ya meskipun bangunan runtuh semua, rata dengan tanah, itu tiba-tiba bisa muncul dari bawah tanah itu eh, pejuang pasnya yang melempar bom atau granat atau apa begitu. Jadi itu yang mereka khawatirkan. Jadi itu yang terjadi, dan ada kekhawatiran terowongan itu nanti akan sampai ke Israel juga. Oh, di bawah tanah itu hebat itu yang nama. Jadi itu yang sulit sekali ya. Jadi dideteksi itu ya. Jadi ada alat namanya ground penetrated radar ya, tapi itu sangat mahal dan perlu waktu banyak lah untuk men-scan, dan itu juga jarak jangkaunya nggak dalam sekali. Kalau terowongan itu sangat dalam gitu susah itu ya. Jadi itulah kelebihan Hamas, dia selain dia menguasai medan ya, dia juga punya punya akidah yang kuat, dan juga ada the power of kepepet juga ya. Orang kalau kepepet itu kan terus kreatif ya. Takut. Israel itu juga kreatif karena kepepet ya, tapi Hamas atau pejuang Palestina itu lebih kreatif lagi karena dipepet oleh orang yang kepepet. Wah, itu lu kepepet kuadrat tuh lebih kreatif banget itu. Makanya mereka kemudian tahu kelemahannya Iron Dome ya, sehingga bisa nembus itu ya, sampai bahkan tahu kelemahan sistem cybernya Israel ya, sehingga mereka nggak terdeteksi oleh Mossad. Luar biasa itu kan. Mossad disalah-salahin juga kemarin. Ya itulah. Jadi, tapi tentu saja apa yang dilakukan Hamas itu eh, saya kira dalam waktu yang panjang belum akan sanggup mengusir Israel dari Palestina. Kalau mengganggu Palestina, membuat kabinetnya Netanyahu jatuh, mungkin masih bisa ya. Membuat Israel makin kurang simpati dari mana-mana, itu mungkin. Tapi kalau menyingkirkan Israel sama sekali, mungkin masih lama sekali. Itu nunggu negara yang lebih besar, karena Israel itu bukan Israel itu negara ya, Hamas bukan negara, Hamas itu ormas ya. Kira-kira seperti itu. Baik, Prof. Oke, karena memang waktu ya, maaf pada Bapak Ibu sekalian ya. Kalau memang masih ada pertanyaan. Suaranya Mas Momon nggak kedengaran lagi. Oh ya, maaf ada teknis ya. Ya, karena memang kita terkait waktu ya, dan mohon maaf pada Bapak-bapak, Ibu-ibu, Ustadz sekalian, Mbak Mas, Mbak-mbak, kalau ada pertanyaan atau ada undang-undang yang belum tersampaikan ya, mohon maaf sekali, tapi semoga apa yang dibicarakan ketiga pemateri tadi bisa memberikan wacana, bisa memberikan pemahaman yang nanti bisa juga kita sampaikan ke teman atau kerabat yang lain begitu. Nah, tapi sebelum diakhiri mungkin kepada para pemateri kami mungkin minta closing statement yang harapannya bisa memberikan penekanan aslinya secara individu gitu. Kita ini harus bagaimana untuk menghadapi situasi ini secara individu kan? Kepada Pak Hanafi, Prof. Hamid, dan Ustadz Hasbi gitu. Dan sekalian mungkin closing statement. Monggo, Pak Hanafi dulu. Ya,
Terima kasih Mas Pram. Jadi kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang beriman, itu mempercayai bahwa eh, Baitul Maqdis atau Palestina ini someday itu akan terbebas, akan merdeka, ya. Dan itu sudah pasti akan terjadi. Ya. Soal waktunya kapan, memang kita tidak tahu. Sehingga Allah sedang melihat kita berada dalam posisi untuk menyongsong kebebasan tersebut, atau kita malah menghalang-halanginya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak Ustaz Hanafi. Mungkin yang kedua Mas Hasbi, Pak Hasbi, monggo. Ya, baik Mas Momon. Ingin meringkas atau mengulang kembali apa yang saya sampaikan tadi di materi, bahwa serangan Hamas terhadap Israel itu juga memperlihatkan kepada kita bahwa Israel itu negara yang sangat lemah sekali, dan eksistensi Israel itu hanya bisa bertahan ketika di backup oleh negara maju, Amerika Serikat, dan selama dunia Islam itu masih berkhianat, atau negara-negara Timur Tengah yang ada di sekitar Israel itu berkhianat. Sehingga solusinya untuk bisa membebaskan Palestina adalah kita harus menyadarkan kembali atau mengembalikan semangat dan kesadaran umat Islam di sana, termasuk pemimpin-pemimpin umat Islam di sana, untuk membela Palestina, untuk tidak takut untuk memerangi Israel, untuk tidak takut berhadapan dengan Amerika Serikat. Saya kira pembebasan Palestina di era Umar bin Khattab, termasuk Salahuddin Al-Ayyubi, itu adalah bukti, atau itu bisa menjadi pelajaran besar buat kita, bahwa membebaskan saudara-saudara kita kaum muslimin itu hanya bisa terjadi ketika umat Islam bersatu, kemudian menanggalkan semua semangat-semangat yang tidak Islami, seperti kesukuan maupun nasionalisme. Hanya dengan itu saya kira umat Islam bisa membebaskan Palestina. Terima kasih Mas Pramono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak Mas Hasbi ya tentang closing-nya. Yang terakhir, monggo Prof. Fahmi. Ya, apa yang bisa kita lakukan secara individu? Ya, pertama, saya kira kita secara individu bisa mendoakan siapa? Mendoakan agar tokoh-tokoh Islam di kita sendiri itu mau menyuarakan soal Palestina, peduli pada Palestina, ya. Jangan ayo ngomong copras, capres terus. Yang kedua, ya, kita secara individu itu bisa melakukan share informasi, ya. Sebenarnya apa yang terjadi di Palestina ini bukan soal politik murni, ya. Ini juga ada soal agama, ya. Ini bukan soal konflik wilayah, tapi ini soal penjajahan, ya. Kalau konflik wilayah itu kayak Rempang, itu konflik wilayah. Ini penjajahan, beda lagi ini, ya. Nah, yang ketiga, kita bisa mengajak ke orang-orang di sekitar kita, ya, supaya apa? Supaya kita proporsional dalam meletakkan nasionalisme. Nasionalisme konstruktif, ya, untuk mengeratkan, ya. Kita kan Nusantara ini kan banyak bangsa, aslinya itu banyak bangsa. Kita membangun nasionalisme yang konstruktif untuk melawan penjajahan, oke. Tapi yang nasionalisme destruktif, ya, gara-gara itu kan urusan orang Palestina, bukan urusan, nah itu nggak boleh. Itu barang siapa mengejar nasionalisme destruktif seperti itu tuh bukan termasuk golongan Nabi Muhammad SAW. Naudzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, ya, mari kita giatkan, ya, kita dukung nasihat dan doa, ya, nasihat kepada para ulama, ya. Ulama itu jangan hanya boleh nasihat, mereka harus dinasihatin juga, ya. Karena rusaknya masyarakat itu karena rusaknya para pemimpin, dan rusaknya para pemimpin itu karena rusaknya ulama. Ulama nyalin siapa lagi? Ulama itu rusak kalau sudah cinta dunia dan takut mati. Hubud dunia wal kariyatul maut. Jadi kita doakan para ulama, ayo berani bersuara. Jangan takut nanti kalau bersuara membela Palestina nanti nggak diundang lagi nih. Nanti takutnya nanti dihubung-hubungkan sama terorisme, dihubungkan sama radikalisme. Jangan takut, rezeki dan ajal itu sudah dijamin Allah. Ya. Tidak akan lebih cepat datangnya ajal, tidak akan terhambat datangnya rezeki. Itu para ulama harus mati begitu, karena ulama itu kalau umatnya memble, masyarakatnya memble itu nanti dapat pemimpin yang memble juga. Ya. Gitu aja, ya. Kalau lebih mohon maaf.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, bila taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Fahmi ya. Sekaligus terima kasih juga kami sampaikan ya sebagai wakil teman-teman MLI pada Pak Hanafi, Prof. Fahmi dan Pak Hasbi Aswar yang malam ini telah bersama kita ya membagikan ilmunya. Dan sekali lagi info dari kami tentang kajian offline dan open buku ya sudah saya bagikan di chat ya. Bukunya adalah judulnya Islam dan Harapan Masa Depan Dunia. Tulisannya Pak Hasbi Aswar dan Pak Ida. Oke, itu mungkin dari kami. Kalau ada hal yang kurang, yang salah, kami mohon maaf. Semoga ilmu malam hari ini kita bisa bagikan juga ke yang lain. Harapannya minimal kita paham dan kita bisa bersikap dengan tepat dan benar. Itu dan tadi yang disampaikan Prof. Fahmi ya, jangan lupa kita juga mendoakan juga terhadap para politisi kita gitu, biar sadar gitu, para ustadz dan ulama kita, dan juga pada saudara-saudara kita di Palestina yang hari ini menerima cobaan. Oke, dari saya itu sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa untuk majelis. Oke, sekian dari saya. Tadi ada yang minta share record dan sebagainya, mungkin nanti bisa jawab. Oke, dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Kasih kasih Mas Omon ya. Fahmi. Kasih Mas Sama-sama. Hasbi, Mas Hanafi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.